Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa kembali bersama saya Muhammad Arif Amiruddin, CLTC. Baik, sobat CLTC, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan sebuah program CAT alternatif untuk Linux ya, OS Linux. Nah, di sini bernama LeetCat ya. Yang saya gunakan adalah LeetCat versi 2.0.0.131 ya, versi yang lama ya. Nah, ini di sini ada website resminya jika teman-teman ingin mencari atau mendownload ya versi terbarunya ya, silakan melalui link ini ya. Link ini sudah kami sajikan di deskripsi ya, linknya silakan di download atau melalui link tersebut ya, untuk versi terbarunya. Oke, nah saya akan peragakan bagaimana penggunaannya. Sini ada desain rumah tinggal satu lantai ya, dan kita rotate ya. Nah, di sini untuk membuat dia tegak lurus ya, tidak seperti program CAT yang lain mana menggunakan F8 seperti itu. Nah, di sini kalau dia menggunakan F8 ya, hanya dia masih tetap bisa bergerak di luar 90 derajat. Nah, seperti ini. Jadi hanya pada saat kita mengarahkan pada tegak lurus, dia akan terhenti garis itu, sehingga kalau kita bergeser sedikit dia tidak mengikuti gerakannya, tapi kalau sudah cukup jauh dia mengikuti kembali. Nah, kalau kita geser seperti ini ya, nah nih bisa kita lihat kalau bergeser sudah mendekati 90 derajat atau 180 derajat, dia akan langsung mengunci pada sudut tersebut. Nah, ini F8 di sini ya, berbeda dengan F8 kalau dimatikan, maka begitu 90 derajat atau 180 derajat dia tidak terkunci ya. Nah, kalau ini dia akan terkunci. Nah, bedanya di situ di LeetCat ya. Oke. Nah, selain itu kalau kita zoom out ya cukup jauh, mungkin karena kita harus memperbesar supaya terlihat seluruhnya, maka tulisan akan terlihat kotak-kotak ya. Tapi kalau kita zoom perbesar, dia akan terlihat kembali ya. Oke, kita akan mencoba membuat garis ya, menggunakan perintah L atau line ya. Nah, dia juga bisa, dan kita ketik angka ya, misalnya 1500 ya. Nah, dia juga bisa. Jadi ini mirip dengan program CAT pada umumnya ya. Nah, ini kalau kita rubah ke panjangnya 2000, oke, saya ganti 3000 supaya terlihat perbedaannya. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, oke, di sini kalau kita mau kembali kepada garis yang kita starting point yang kita buat tadi, maka kita harus klik di sini snap to endpoint, kemudian baru terdeteksi ya. Nah, kemudian tekan escape. Di sini juga ada mirip dengan program CAT yang umum ya. Nah, di sini ya. Nah, kalau kita mau membuat garis ya, di sini masih belum terdetek ya. Oke, snap override ya, atau snap setting ya, kita coba atur ya. Dan program LeetCat ini tidak terbatas waktu ya, jadi teman-teman bisa menggunakannya langsung full version ya. Nah, ini salah satu keunggulan, dan ya bisa mendeteksi dengan kita melakukan setting tadi. Oke, jadi
program ini sangat membantu sekali bagi teman-teman yang barusan bermigrasi ke Linux ya, dengan berbagai alasan, karena spesifikasi untuk mengikuti program Windows atau OS Windows yang semakin tinggi ya, dan sementara keterbatasan dari prasarana, sehingga mau tidak mau kita tidak punya pilihan selain menggunakan Linux yang spesifikasinya tidak terlalu tinggi dan bisa menyesuaikan dengan kondisi komputer ya. Jadi teman-teman yang punya laptop lama ya, dan mau menggunakan program baru itu semakin tinggi spesifikasi yang dibutuhkan, maka teman-teman bisa mencoba Linux ya. Ini salah satu OS yang gratis dan mulai banyak penggunanya ya, dan di sini saya menggunakan Linux Mint. Jadi jangan takut untuk melakukan migrasi ke Linux ya, dan komputer-komputer yang lama itu tetap bisa digunakan untuk menghasilkan karya-karya yang bermanfaat ya, dan juga bisa perjualbelikan ya. Jadi dengan menggunakan program Linux, OS Linux ya, komputer-komputer lama bisa kembali diberdayakan. Baik, ini kita sudah membuat perintah lain tadi ya. Kita juga bisa membuat perintah yang lain dengan klik draw. Ada polyline, polygon, juga di sini ada hatch, dan juga ada offset ya. Nah, kalau di sini kita lihat, oke, tidak ada offset, tapi di modify di sini ada offsetnya. Nah, oke, untuk offset ini sedikit berbeda. Ini kita klik garis ya. Nah, di sini kita untuk mengisi berapa offset yang akan kita buat, itu harus klik kanan ya. Kita pilih distance dan kita isi jaraknya. Misalnya di sini untuk dinding tebal 150 ya, dan klik OK. Baru kemudian klik di sisi yang akan ditambahkan garisnya. Nah, seperti ini. Kalau kita tidak mengatur seperti ini, maka offset itu akan mengikuti di mana posisi pointer terakhir. Oke, saya contohkan. Oke, klik O ya. Di sini tidak terdeteksi, jadi kita harus klik di sini modify dan offset ya. Kalau kita klik kanan di sini through point ya, maka begitu kita klik di sini, maka dia tidak bisa kita ubah di sini. Misalnya kita di sini 200, kita enter, dia tidak mau ya, tidak mengikuti teks atau jarak yang kita isi. Jadi kita harus mengklik di luarnya. Nah, maka garis akan mengikuti pointer terakhir. Nah, seperti ini. Jadi dia harus kita setting dengan klik kanan terlebih dahulu, baru isi dimensinya atau distance-nya, baru dia akan mengikuti sesuai dengan jarak yang kita inginkan ya. Kalau tidak, maka dia sesuai dengan pointer terakhir. Nah, tentu menjadi tidak sesuai. Oke, demikianlah Sobat ZLTC pengenalan penggunaan program LeetCAD di Linux Mint ya, dan tetap bisa berkarya menggunakan program CAD ini ya. Ya, tentu membutuhkan effort bagi teman-teman yang sudah terbiasa menggunakan program CAD yang sangat terkenal ya, yang kita tahu pasti. Dan untuk menggunakan LeetCAD membutuhkan kesabaran dan pembelajaran kembali, tapi hal itu patut untuk dicoba, apalagi jika melihat perkembangan OS yang sangat terkenal atau sangat banyak penggunanya. OS jendela itu semakin tinggi kebutuhan spesifikasi laptopnya. Baik, demikianlah, semoga dapat menginspirasi dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.